bukan khusus bagi calon bayi daripada seorang Kristiani, bukan khusus bagi calon bayi seorang Majusi, Yahudi, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Tetapi yang namanya isi daripada kebesaran, nilai-nilai ruhani daripada azan ini bagi setiap diri manusia yang terlahir dari rahim seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an mutalazimaini lillahi azza wa jalla. Salatan wa salaman li rasulil karim Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam program ngasah ini hidup ngaji akal sehat dan halal selamat, kami senantiasa mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan rezeki kepada sahabat. Dan Allah senantiasa semoga turunkan kesehatan sehingga para sahabat senantiasa bisa bersilaturahim dengan kami dalam rangka ngasah ngaji akal sehat dan hati selamat. Ngasah pada kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang datangnya dari Aceh. Wah, ini provinsi yang terjauh. Itu dari sahabat kita bernama Ahmad. Beliau menanyakan, Ceng, bagaimana pendapat Ceng Nur tentang azan yang terjadi selama ini? Wah, ini pertanyaannya walaupun tidak langsung ini lagi update ya sekarang ini, bahkan menjadi bola panas sedang bergulir di kancah politik Indonesia karena azan ini sempat dikomentari oleh salah seorang menteri, yaitu Menteri Agama. Ya. Baik, sebelum kita membahas tentang azan yang dikomentari oleh Menteri Agama, alangkah baiknya kita mengetahui apa azan. Azan yang secara simbolis senantiasa dikumandangkan, senantiasa dilantunkan, hendaknya akan mendirikan sholat. Itu adalah sudah menjadi sebuah tradisi, bukan menjadi tradisi lagi karena sudah membudaya di seluruh kalangan masyarakat, terutama yang mayoritas muslim, bahwa azan ini senantiasa dilantunkan, diucapkan menjelang sholat. Yang menarik bagi kita, apakah azan ini hanya terkhusus untuk orang kalangan muslim atau bagi non muslim juga pernah atau harus azan juga? Kalau kita membuka literatur secara tertulis dalam kitab-kitab klasik, kitab turas, memang tidak ditulis secara zahir, secara langsung tentang apakah non muslim juga pernah mendengarkan azan atau melaksanakan isi saripati daripada azan. Namun kalau kita membuka lembaran hati, lembaran ilmu yang disimpan oleh para guru-guru, maka kita akan membukanya, kita akan mengetahuinya bahwa yang namanya azan itu terjadi ke setiap manusia tanpa terkecuali. Baik seorang yang beragama Kristiani, baik bagi seorang yang beragama Buddha maupun Hindu, serta agama-agama lain yang ada di muka bumi. Mengapa demikian? Bahwa azan ini pernah dialami oleh setiap manusia. Kita ingat bahwa ketika kita berada dalam rahim seorang ibu, tanpa terkecuali seorang yang ada dalam rahim seorang ibu, itu pernah terjadi kejadian yang terbesar. Kejadian terbesar apa? Itu ketika turunnya yang akan berpisahnya Nur Muhammad daripada Nur. Maka itu namanya azan. Jadi ketika saat Nur Muhammad dan Nur akan berpisah, maka Nur Muhammad minta izin akan melaksanakan tugas lebih besar. Maka kita senantiasa mendengarkan apa doa azan itu. Allahumma rabba hadhihi da'wah at-tamah was-salatil qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal-fadilah wab'athu maqam
maqaman mahmudan ladzi wa'adta. Isi daripada doa azan ini adalah merupakan perpisahan, merupakan izin antara Nur Muhammad dan Nurullah akan berpisah. Nah, kalau Nur Muhammad dan Nurullah akan berpisah, ini terjadi bukan sekedar kepada rahim, kepada calon bayi seorang muslim saja, melainkan seluruh bayi tanpa terkecuali yang dilahirkan dari rahim ibunya, dari rahim seorang wanita, maka terjadi sebuah proses rohani yang sangat agung ini. Dan berlaku doa tersebut tadi. Isi daripada doa yang kami bacakan, Allahumma rabba hadhihi da'wati adama wa salatil qa'imah, ini adalah bukan doa yang berlaku bagi muslim saja, tapi doa ini berlaku secara amali, secara prosesinya, secara nuraninya, secara psikologis yang terjadi, secara di alam ruhaninya terjadi terhadap diri manusia yang akan lahir. Oleh karena itu, dari konteks ini, di mana lagi yang namanya azan bisa disamakan dengan bunyi-bunyian hewan lain. Sementara azan ini adalah sebuah perjanjian besar ketika akan berpisahnya Nur Muhammad dan Nur. Alangkah naibnya kalau kita telah mengetahui bahwa namanya azan ini adalah izin berpisahnya Nur Muhammad dan Nurullah di dalam rahim. Alangkah naibnya kalau disamakan dengan suara-suara yang lainnya, terlebih dengan suara yang namanya hewan. Kami yakin yang namanya Kementerian Agama dan Habib Menteri Agama, beliau adalah lahir dari kalangan Nahdiyin, beliau lahir daripada seorang muslim sejati, muslim yang taat, keluarga besarnya adalah memiliki pesantren. Tidak mungkin beliau punya pandangan, punya kepercayaan yang namanya azan itu adalah sama dengan bunyi-bunyi hewan lain. Kami yakin dalam tradisi NU itu adalah sebuah pembukaan, penjelasan terhadap isi dari azan ini dijelaskan di kalangan pesantren-pesantren tradisi NU, senantiasa dijelaskan di kalangan-kalangan para santri ketika santri awal mondok. Jadi ketika awal santri mondok itu ada dijelaskan tentang mana azan ini. Ketika mana azan bahwa terjadi di dalam rahim seorang ibu, terjadi setiap manusia mengalami yang namanya azan. Jadi kami yakin, kalaulah memang kalau memang itu yang dimaksud oleh Kemenag bahwa azan merupakan hayawan, kami yakin itu adalah kesalahpahaman dari orang-orang yang mendengar. Oleh karena itu, mari kita akan dengar klarifikasi daripada Menteri Agama tersebut secara khusus secara pribadi. Apakah benar beliau punya pemahaman yang namanya azan itu sama dengan suara hewan lainnya? Dari sejarah yang terjadi di dalam rahim setiap diri manusia, dalam ini lahir seorang ibu, yang terjadi dalam setiap diri manusia tanpa terkecuali, sebagai kami katakan, bahwa azan, isi daripada azan bukan hak izinnya daripada khusus seorang muslim, bukan khusus bagi calon bayi daripada seorang Kristiani, bukan khusus bagi calon bayi seorang Majusi, Yahudi, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Tetapi yang namanya isi daripada kebesaran, nilai-nilai ruhani daripada azan ini bagi setiap diri manusia yang terlahir dari rahim seorang. Semoga sekali lagi tidak terjadi lagi sebuah pemahaman yang mencoba mendistorsikan akan pesan yang agung daripada azan. Bahkan kalau kita lebih jauh lagi menatap tentang azan, bahwa kenapa azan itu senantiasa disambung dengan hendak melaksanakan sholat. Tentu hal ini adalah bukan sekedar hanya Rasulullah pernah melakukan begitu saja, bahwa sebelum Rasulullah melaksanakan sholat, khususnya berjamaah, senantiasa diawali dahulu dengan azan, bukan sekedar itu saja. Tapi jauh lebih daripada itu, bahwa antara azan dan sholat ini merupakan satu kesatuan,
merupakan satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kalau ada azan, pasti di sananya ada sholat. Kalau ada sholat, pasti juga di sana sebelumnya harus ada namanya azan, harus ada namanya izin. Izin apa? Tadi sebagaimana kami jelaskan sebelumnya, bahwa izin akan turunnya Nur Muhammad, izin kepada namanya Nurullah. Nah, adapun dalam konteks sholat tadi itu adalah sebuah izin. Sebuah izin buat seorang muslim, khususnya ketika dalam hal ini secara syiar, akan melaksanakan sholat. Sholat artinya sambung. Sambung kepada siapa itu jelas. Sambung kepada sang pemilik hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada mau izin bersambung kepada sang pemilik, maka harus ada namanya izin. Izin apa? Untuk mendapatkan juklak dan juknis, agar betul-betul bahwa kita melakukan sebuah komunikasi, terjadi sebuah dialog ketika sholat itu betul-betul adalah legal, bukan ilegal. Karena kalau kita berkomunikasi secara legal, maka kesananya akan terjadi sebuah dialog yang benar-benar terjadi secara paripurna. Namun kalau kita terjadi komunikasi dengan secara ilegal, maka tidak akan terjadi namanya sebuah dialog yang paripurna. Bahkan lebih jadi daripada itu, bahwa setelah azan itu harus ada namanya iqamah. Iqamah itu artinya mendirikan. Jadi setelah ada izin untuk melaksanakan sholat, maka barulah namanya persyaratannya harus ada namanya iqamah. Iqamah apa? Artinya sebelum sholat tadi itu, sebelum kita sambung itu harus namanya iqamah, harus berdiri. Bagaimana kita mau bersambung? Bagaimana kita mau berkomunikasi kalaulah kita tidak pernah melakukan namanya untuk berdiri? Iqamah aja berdiri, menegakkan, harus tegak. Tanpa tegak, tanpa iqamah, maka akan tidak terjadi yang namanya sholat. Tidak terjadi yang namanya persambungan antara hamba dan Allah. Jadi merupakan satu paket antara sholat, antara azan, sholat, dan iqamah. Dalam ini antara sholat, iqamah, dan kemudian azan, iqamah, dan sholat merupakan satu paket yang tidak bisa dipisah. Maka secara syiar harus senantiasa ini dilantunkan di syiar. Agar apa? Agar orang-orang, agar umat-umat setelahnya senantiasa mendengar, senantiasa memikirkan, senantiasa mau merefleksikan dan membuka daripada apa itu isi daripada makna azan, apa isi daripada makna iqamah, dan selanjutnya apa yang harus kita lakukan ketika kita hendak melaksanakan sholat. Nah, dari filosofi yang dalam ini sekali lagi kami tidak yakin bahwa yang namanya Menteri Agama itu adalah akan menyepelekan, akan menyandingkan yang namanya suara azan dengan suara-suara hewan lainnya. Kita tunggu saja bagaimana, sekali lagi kita tunggu bagaimana klarifikasi secara pribadi dari Menteri Agama tersebut, karena beliau adalah terlahir daripada keluarga yang taat melaksanakan agama. Bahkan jauh lebih daripada itu, bahwa beliau ini berasal daripada tradisi yang senantiasa melakukan studi, kajian, mengaji kitab-kitab kuning, kitab-kitab turas, kitab klasik, yang bagaimana memaparkan secara dalam tentang makna azan, tentang makna iqamah, tentang makna sholat dari berbagai sisi, terkhusus makna azan dari makna sisi ruhani yang tercatat di dadanya para guru-guru, para kiai-kiai yang senantiasa mengomongi, yang senantiasa mengasuh para santri agar senantiasa melantunkan azan setiap hendaknya akan melaksanakan sembahyang atau sholat. Jadi mungkin itu jawaban dari kami, terkhusus kepada sahabat kita, yaitu sahabat Bang Ahmad yang dari Aceh, bahwa azan ini sekali lagi bukan sekadar ritualitas akan melaksanakan sembahyang atau sholat, tapi jauh daripada itu, bahwa azan ini merupakan nilai-nilai ruhani yang dalam, yang harus senantiasa kaji dan kaji, sehingga kita ketika melantunkan azan itu betul-betul memahami,
apa maksud daripada azan. Yang selanjutnya kita akan memahami apa maksud daripada iqamah. Bahkan lebih daripada itu kita akan memahami isi daripada makna doa setelah dilantunkan azan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi semoga yang mulia Menteri Agama kita ini nanti mengklarifikasi, menjelaskan lagi maksud daripada pernyataan beliau bahwa yang namanya azan dianalogikakan dengan suara hewan lain. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.